Could it be a goal? Perhaps for a long throw. Arhan sprint. Now the pressure is on. Berita mengejutkan datang dari laga ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C antara Timnas Indonesia dan Cina yang menghasilkan kemenangan untuk tim Cina. Dengan ini skor Timnas Indonesia dan Cina sama-sama 3 poin, namun Indonesia masih berada di atas Cina karena selisih gol. Kekalahan Timnas Indonesia tak luput dari beberapa kesalahan kecil di babak pertama yang berhasil dimanfaatkan oleh para pemain Cina. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan simak sampai selesai agar tidak salah informasi. Yang subscribe cinta dan dukung selalu timnas kita. Timnas Indonesia tumbang dari Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Garuda kalah dengan skor akhir 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Indonesia tertinggal di babak pertama dengan skor 0-2. Cina mencetak gol via Behram Abduali pada menit ke-23 dan Yuning Zhang pada menit ke-44. Pada babak kedua, Indonesia bisa mencetak gol balasan. Tom Haye mencetak gol pada menit ke-86. Yang sayangnya Indonesia tidak bisa menambah keunggulan, padahal tambahan waktu yang diberikan wasit cukup banyak, yaitu 9 menit. Dengan hasil ini, Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga Grup C dengan torehan 3 poin. Cina masih ada di posisi terbawah juga dengan raihan poin yang sama. Indonesia unggul selisih gol. Yang sebenarnya dengan kekalahan ini membuat asa Indonesia untuk menjadi peringkat 1 dan 2 klasemen di akhir kualifikasi nanti jadi semakin berat. Indonesia mendominasi jalannya babak pertama. Tim asuhan Shin Tae-yong menguasai bola 83%. Tapi, Indonesia malah kecolongan pada menit ke-23. Kesalahan koordinasi lini belakang membuat Shen Longjiang bisa mengirim umpan untuk Behram Abduali menjaringkan bola. Cina bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-44. Kali ini giliran Yuning Zhang yang mencatatkan nama di papan skor meneruskan umpan Zhunyi Gao. Indonesia mencatatkan sebanyak 5 tembakan di babak pertama. Ada 4 yang on target. Cina mencatatkan 4 tembakan. 3 mencapai gawang timnas kita. Saat babak kedua berjalan, Indonesia melakukan pergantian pemain. Mes Hilgers, Witan Sulaiman, dan Shain Patinama keluar, masuk Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho. Indonesia masih kesusahan untuk menciptakan peluang berbahaya saat babak kedua berjalan 14 menit. Cina menumpuk banyak pemain di lini belakang. Usaha Rizky Ridho mengancam gawang Cina berbuah percuma. Umpan Nathan pada menit ke-68 masih meleset dari sasaran. Asnawi Mangkualam melakukan percobaan pada menit ke-77. Tembakan kapten Indonesia itu masih lemah mengarah ke gawang. Upaya Nathan dari sudut sempit juga masih melebar pada menit ke-81. Di tengah kotak penalti, ada beberapa pemain Indonesia yang sudah menunggu. Indonesia akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-86. Berawal dari lemparan ke Pratama Arhan, Tom Haye sukses menjaringkan bola. Tendangan voli Haye 2 menit berselang juga belum membuahkan hasil. Bolanya masih melesat jauh. Laga memasuki injury time, wasit memberi waktu cukup panjang yaitu 9 menit. Namun sayangnya hingga laga selesai tak ada gol tambahan. Indonesia harus menerima kekalahan pertama mereka dari Cina dengan skor 1-2. Dan lucunya Cina justru mendapatkan 3 poin pertama mereka dari Indonesia. Sementara itu di lain pertandingan Jepang ditahan imbang oleh Australia yang membuat skor mereka masing-masing di klasemen Grup C adalah 10 poin untuk Jepang dan 5 poin untuk Australia. Jadi bagaimana pendapat kalian, sampaikan di komentar, dan yang subscribe channel ini cinta dan dukung selalu timnas kita. Terima kasih banyak.